Bencana itu tidak hanya sekedar banjir bandang, tsunami, gunung meletus. Salah satu bencana besar adalah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari manusianya, tapi caranya Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Wafatnya guru-guru kita adalah bencana besar. Ora kabeh wong pinter kue bener, ora kabeh wong bener kue pinter. Tapi daripada dadi wong pinter sing beli bener, luwih apik dadi wong bener senajan beli patiya pinter. Kenapa? Sebab minterna wong bener niku luwih gampang daripada benerna wong. Betul? Tapi belum sampai sini saya ngomong, nanti kok ditelan mentah-mentah. Ya udahlah, saya mah yang penting jujur, bodoh ge nggak apa-apa. Kalau bisa bener dan pinter, kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satunya? Apakah ada orang yang bener dan juga pinter? Ada. Siapa? Pendiri madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ini ikut Imam Syafi'i apa Imam Samsudin? Mayoritas masyarakat Indonesia itu madhabnya Syafi'i ya Bu ya. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau itu 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Bayangkan pinternya kayak apa, di atas rata-rata. Apa kitab Muwatta? Kumpulan hadis-hadis sahih sebelum adanya Bukhari Muslim. Yang paling kuat itu namanya kitab Muwatta. Beliau hafal, beliau hatam. Masya Allah, pinternya di atas rata-rata. Tapi apakah ketika Imam Syafi'i sudah merasa dirinya pintar kemudian semena-mena dengan gurunya? Tidak. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Dulu itu orang mau berguru sama Imam Malik seleksinya ketat ibu bapak. Saking ketatnya yang bisa berguru sama Imam Malik itu orang-orang udah pada usianya udah pada banyak, wis pada gede, wis pada dewasa, yang ilmunya sudah seluas samudra. Tapi meskipun usia Imam Syafi'i masih belia, beliau lolos jadi muridnya Imam Malik. Meskipun beliau sudah pintar, setiap kali mau belajar sama gurunya Imam Malik itu, beliau selalu mengusahakan belajar dulu kitab apa yang mau dibahas besok. Jadi kalau ketemu gurunya dikonfirmasi, ini pemahaman saya yang semalam saya belajar sendiri sama guru saya udah pas belum? Bahkan saking ta'dimnya sama gurunya, Imam Syafi'i setiap buka lembaran kitab itu satu persatu tanpa suara berisik sedikit pun. Gak berani srek. Karena kalau srek, beliau itu takut mengganggu konsentrasi gurunya yang namanya Imam Malik itu. Masya Allah. Padahal sudah pintar. Barokahnya ta'dim, manut, hormat sama guru. Imam Syafi'i usia 14 tahun beliau sudah bisa mengeluarkan fatwa. Hebat. Itu kan murid zaman sekarang, ya Allah, kadang ketemu sama guru di mall. Bro, habis kemana loh? Mohon maaf, orang-orang dulu, murid-murid dulu duduk di tempat duduknya guru saja nggak berani Bu. Waktu saya sekolah dulu nggak berani saya duduk di tempat duduknya guru, itu saking ta'dimnya. Mohon maaf. Apalagi kalau sudah nggak ta'dim sama guru, pulang ke rumah sekarang pede karo wong tua. Wong tua bilang, "Adek, udah sholat belum?" Kamu nanya. Sakitnya tuh di sini sebagai orang tua. Makanya ini anak-anak pada dipondokin. Kalau mondok ini kan Masya Allah diajari adab yang bagus seperti apa, sholat 5 waktunya terjaga. Sebab zaman sekarang ibu bapak banyak anak-anak muda yang memutuskan living together. Apa tuh? Embuh, tinggal bersama. Padahal mah belum nikah. Tapi laki-laki perempuan udah tinggal serumah, itu namanya living together.
Tapi kalau anak-anak di pondok pesantren, insya Allah aman dari pergaulan bebas di luar sana. Betul nggak Bu? Apalagi zaman sekarang anak-anak, mohon maaf banget, pacaran udah merajalela sana sini, bonceng-boncengan lanang wadon. Bencana itu tidak hanya sekedar banjir bandang, tsunami, gunung meletus. Salah satu bencana besar adalah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari manusianya, tapi caranya Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Wafatnya guru-guru kita adalah bencana besar. Bahkan ini sekaligus acaranya haul masyayikh dan muassis dari Yayasan Pesantren Darul Falah Bongas. Muassis kita yang sudah bahagia di alam barzah sana, kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Allahumma. Di sana pendirinya itu lagi lihat, masya Allah. Yang saya perjuangkan sekarang tambah sukses, muridnya banyak, diadakan pengajian di sana itu senang. Bahkan kita semua nanti juga akan nyusul mereka di sana. Kalau kita nyusul orang-orang yang sudah meninggal, kita berada di alam barzah, yang kita nantikan adalah kiriman doa. Wong mati iku butuh kiriman. Trung dung 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 dung. Kayaknya mah grup hadrohnya belum dibayar ini ya. Semangat Mas, ulangi jarene. Wong mati iku butuh kiriman. Rapas je. Wong mati butuh kiriman apa Bu? MBG. Jadi ngenteni kiriman MBG. Ora rupa MBG ugi panganan liyane. MBG ini mabur kena angin sih. Sing dibutuhna wacan Al-Qur'an, tahlil zikir, waosan istighfar. Sekarep mula. Tepuk tangan dulu buat grup hadrohna. Pulang-pulang bayarannya ditambahin. Amin. Aminnya kenceng banget. Grup hadroh Matadu. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kalau sudah meninggal di sana itu nggak ngarep-ngarep MBG, nggak ngarep-ngarep buah, nggak mengharapkan minuman, nggak harapkan daging, tapi yang diharapkan adalah kiriman doa. Doa dari siapa? Min abin, dari bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada, au ummin, dari ibunya. Ibu udah nggak ada, maka mayit nunggu kiriman doa dari siapa? Awaladin, dari anaknya. Anak gak punya, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan
putra sampai mati ge nggak meteng-meteng, nggak reneh-reneh, orang hamil-hamil, akhirnya mati, orang ninggalkan anak keturunan. Terus mayit nunggu doanya siapa? Halo, au akhin dari saudaranya. Kalau saudaranya kelingan, orang zaman sekarang dulur dadi wong liya dadi se. Ada di sini yang begitu, dulur dadi wong obatnya. Kadang ya Allah lagi nawarin, ayo kerudung dibeli, sembako dibeli, saudaranya kita mah nggak mau beli, yang beli orang lain yang nggak kita kenal. Ada yang begitu, ada. Dulur dadi wong liya dadi se. Ya Allah, Bu. Kalau saudara kita pun udah nggak ingat, maka mayit nunggu kiriman doa dari siapa? Au sodiqin, dari teman-temannya. Nih teman-teman ini nih, makanya cari temen itu yang baik. Temen itu kan modelnya macem-macem. Ada temen yang kadang datangnya pas lagi butuh doang. Iya lagi, pas lagi butuh, tolongin aku dong. Giliran kita yang butuh, mah orangnya hilang. Ada nggak di sini begitu? Kadang temen datang cuma ngeluh doang, kita kayak kie, kita mengkene, kita mengkonon, kita mengkene, kita mengkonon, kita mengkene, kita mengkonon. Padahal sing rungok lagi pada bayi lagi mengkenen mengkonon. Ya enggak Bu? Kadang ada orang temen yang datang cuma pamer harta doang juga ada. Tapi monggo cari teman yang baik supaya besok ketika kita meninggal dia masih ingat kirimin doa sama kita. Betul. Teman yang baik itu teman yang seperti apa? Waktu itu Nabi Muhammad pernah ditanya, ayu julasauna khairun, jeung Nabi, teman yang baik, teman duduk yang baik itu teman yang seperti apa? Man dzakkarakum billahi ru'yatuh, teman yang apabila kita dekat dengannya maka dia mengingatkan kita kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan muassis pondok pesantren ini, di sana yang kirimkan doa banyak, meskipun di sini mungkin anak-anaknya bukan darah daging secara langsung, tidak ada hubungan darah, tapi karena santri-santrinya dari pertama mulai berdiri sampai sekarang banyak yang ngirimi doa juga banyak. Setiap tahun diadakan haul, maka di sana tinggal kipas-kipas dapat kiriman pahala, kiriman doa dari orang banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya Bu, mohon maaf jenengan di zaman yang sekarang ini kadang-kadang anak-anak itu nggak mau ngaji, dengan syukur anaknya mau dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan orang tua sampean semua, adik-adik, insya Allah rezekinya diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Allahumma. Semangat cari duitnya ya Bu, supaya anaknya itu yang lagi berproses ini mudah-mudahan jadi orang yang alim alamah. Amin. Ini lagi berproses nih. Tadi kata Pak Dewan jangan cukup dengan sekolah di sini saja. Setelah di MTS lanjut di Aliyah, setelah di Aliyah lanjut di perguruan tinggi, syukur-syukur sampai jadi profesor. Itu namanya proses. Supaya apa? Kita harganya mahal di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lagi berproses semuanya ini adik-adik. Seperti contoh air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Ini saya mau kasih contoh air kelapa. Tapi kelapanya ente aya. Coba bayangkan, ibu, bapak, adik-adik semuanya pernah lihat buah kelapa kan? Buah kelapa itu sampai harganya mahal, prosesnya panjang. Pertama dijatuhkan dari pohonnya, sakit. Habis dijatuhin dari pohonnya, kira-kira perjuangan buah kelapa udah selesai apa belum? Diapain tuh? Pacal, kalau bahasa orang Tegal mah dipacali. Habis dipacali, udah apa belum perjuangannya? Dagingnya disigari, gar. Habis disigari dagingnya, kira-kira perjalanan buah kelapa udah selesai apa belum? Diapain lagi tuh? Parut.
habis diparut. Peres. Habis diperes. Dimasak bluduk yang tadinya santan warnanya apa, Bu? Berubah jadi kecoklatan, bahkan sampai mengering, sampai menghitam, menghasilkan makanan yang sangat enak rasanya, harum baunya, mahal harganya, namanya masakan rendang. Betul enggak? Sampai jadi rendang prosesnya panjang. Tapi bayangkan kalau buah kelapa nggak mau berproses, nggak mau dijatuhkan, nggak mau dipacal, nggak mau disigar, nggak mau diparut, nggak mau diperes, nggak mau dimasak, maka apa yang terjadi? Maka buah kelapa hanya membusuk di tangkainya sendiri. Masih di atas buahnya, tapi mohon maaf airnya habis dimakan wereng. Namanya kluntung. Kalau Tegal namanya keluntung. Indramayu namanya apa? Buah kelapa yang airnya habis dimakan hama, yang gak jatuh masih di atas, wah itu namanya keluntung, gak ada harganya. Maka bagi anak, bagi orang yang gak mau berproses, tidak ada harganya kayak keluntung. Apa bahasa sininya? Kelentos. Bluluk tak kelapa sing isi cilik kok. Ya pokoknya lah kok digolet dewek kono ya Bu ya. Itu dine ngapake metu ki ya. Oh gara-gara keluntung ngapake metu isin banget terus tidak ayu ki lah. Ya Allah, Bu. Anak-anak kita dididik di pesantren ini sampai nanti ke perguruan tinggi supaya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya insya Allah derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibunya riadoh tirakatnya dikencengin, Bu, supaya anak kita dijagain sama Allah. Yang jadi ibu monggo tirakatnya dikencengin. Ada ulama dari Turki namanya Syekh Badi'uzzaman Said An-Nursi, Pak. Beliau itu ya Allah pinternya juga di atas rata-rata. Ibunya namanya Nuriyah. Ditanya sama temennya, Bu Nuriyah, iya sampean kok punya anak pinter banget, soleh luar biasa, akhlaknya bagus, resepnya apa? Dijawab sama ibunya Syekh Badi'uzzaman itu, resep saya cuma 2. Apa? Pertama, saya tidak pernah tinggal sholat malam. Ya, ibu-ibu yang di sini yang hadir kalau malam bangun enggak? Alhamdulillah, senang saya dengernya. Berarti orang sini mah perempuannya solehah semuanya. Bangun sih, nek bengi tangi Bu. Alhamdulillah. Ngapa Bu? Lu yo nyewis bahagia nemen kayak ibu-ibu nek bengi tangi ngapa? Yang kedua, resepnya apa Bu? Kok sampai punya anak soleh, pinter, adabnya bagus? Resep saya yang kedua adalah saya tidak pernah menyusui anak saya dalam keadaan saya tidak berwudu. Jadi kalau mau nyusuin pasti wudu dulu. Mohon maaf, ini yang kudungan sing pernah nusoni, kira-kira jenengan kalau mau nusoni anaknya ada yang wudu dulu. Kesuwen. Nek wong kene mah pokoknya lek duwe anak rumuse ngek jel wis. Kesuwen. Kalau ibunya Syekh Badi'uzzaman itu resepnya Masya Allah, setiap ngek wudu. Yang marga mulia ngek. Ya Allah. Jadi ini ibu-ibunya juga derek tirakat, bapaknya juga derek tirakat. Dengan cara apa? Pados rezeki ingkang halal. Bapaknya Imam Bukhari itu namanya Ismail, punya guru namanya Syekh Mubarak. Jadi Syekh Mubarak itu ya Allah waro banget, gak mau ada barang yang masuk itu dari barang yang subhat, apalagi yang haram, semuanya halal. Sampai suatu ketika kerja di salah satu kebun anggur, terus dibilangin sama bosnya,
Mubarok nak? Mana Mubarok nak? Mubarok, saya pesen sama sampean, tolong jaga kebun anggur ini. Saya minta tolong sama sampean Rok Mubarok, tolong panenkan buah anggur yang sudah manis rasanya. Demetno buah anggur sing paling manis rasane, sebab neng umahku ono tamu sing kudu tak jamu. Rok Mubarok. Disuruh untuk metik buah anggur yang paling manis. Akhirnya dipetik sama Syekh Mubarok, kayaknya ge manis, duit dendam karo nyaine ge kayaknya ge. Dipetik sekiranya yang buah itu kayaknya kok ini udah masak, udah mateng, udah manis. Dikasihkan sama bosnya, ini bos, buah yang sudah saya petik khusus untukmu, ini manis insya Allah. Akhirnya dicicipi, ternyata kok rasanya asam semua, nggak ada yang manis. Bosnya langsung murka, jengkel. Mubarok, tadinya kan Rok Mubarok, langsung Mubarok. Bapak-bapaknya langsung, ya Allah wong wadon galak nemen gaya kowe ya. Kayak nang omah apa bojone ora entek diganyami Pak, enggak. Santai Pak, saya tuh di rumah itu selembut sutra. Saya tuh kayak gini cuma di panggung doang, kebutuhan panggung doang saya galak begini. Kalau di rumah ya, siapa ngomong lebih galak? Allah karim. Jadi mohon maaf, itu langsung dimarahin sama bosnya. Mubarok, saya kan pesen sama sampean suruh petik buah yang paling manis. Kenapa sing mbok petik rasanya kecut semua, asem semua? Mohon maaf bos, saya di sini itu kan tugasnya cuma jaga kebun. Saya itu nggak berani ya nyicipi buahnya, sebab saya itu tugasnya cuma jaga kebun doang, bukan suruh nyicipin buahnya. Akhirnya saya nggak berani nyicipin, saya cuma ilmu perkayongan. Kayaknya tak manis. Akhirnya begitulah hasilnya bos. Bos saya tidak marah, malah merasa kagum. Masya Allah, kok ana ya wong kayak jujur banget. Sampai ora jujur maning malah kejujurin. Saya bangga, salut sama kamu Mubarok. Kalau begitu akan kuberikan sesuatu untukmu. Apa bos? Maukah kamu menikah dengan putriku? Putriku sangat cantik jelita. Bayangkan aja, cantiknya putrinya bos anggur tadi itu 11-12 sama yang megang mic. Ora terima kok. Cantik luar biasa. Akhirnya jenenge laki-laki, ditawari perempuan cantik langsung oke gas, langsung nikah. Barang nikah akhirnya mendapatkan keturunan, bukan sembarangan lagi keturunannya. Yang menciptakan Musnad Abdullah bin Mubarok namanya Abdullah bin Mubarok. Orang yang pintar, ahli hadis, pintar Quran. Karena ikhtiar orang tuanya, gak mau memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka, sesuatu barang yang subhat, sing orang gena halal harome, apa maning sing haram. Maka masya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak semua yang ada di sini diberikan rezeki yang halal ya. Bisa untuk keluarganya, yang masuk ke dalam perut istri dan anaknya adalah makanan yang halal dari barang yang adem, bukan barang yang panas. Sebab ngendikanipun Kanjeng Nabi, masya Allah, nuwun sewu sangat, apabila kok ada daging yang masuk ke dalam perut kita dari barang yang subhat atau yang haram, maka peleburnya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Matur nuwun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Insya Allah di lain kesempatan kita dipertemukan lagi dalam keadaan iman dan Islam yang semakin meningkat. Selamat istirahat, selamat makan, doakan saya selamat sampai tujuan. Dadah, dadah dulu dong, dadah, tangannya diangkat dong. Aduh, Pak Badrus sama Pak Dewan gak mau ngangkat tangan itu. Dadah dong Pak Polisi, dadah. Iya dadah, keleknya diangkat.
Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Tangannya diangkat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih grup Hadroh ya, mudah-mudahan tambah sukses, tambah laris, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh ulama setempat. Kalau semoga akan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.